tanpa Anda minta. Kalau dalam rangka Anda mengerjakan amanat agung, kalau diperlukan mujizat, mujizat terjadi. Mandat, misi pelayanan dalam Tuhan itu harus tetap ada dan berkobar di hati kita. Di bagian pertama kita belajar melayani bukan dilayani. Bagian yang kedua kita belajar melayani, kita memahami apa yang Tuhan tetapkan. Ada kuasa, ada mandat di mana Anda dan saya menjadi saksi-saksinya Kristus. Tetapi pada bagian ini kita belajar melayani. Anda dan saya harus memahami amanatnya. Amanatnya yang sering kali kita dengar sebagai amanat agung. Karenanya firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi sebuah perenungan buat Anda dan saya. Kalau kita melihat konteks ayat ini di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Itu dilatar belakangi perjalanan Yesus bersama murid-murid 3,5 tahun. Kemudian belum cukup lama, hanya hitung sekian hari. Yesus baru saja di waktu-waktu yang lalu, Yesus disalibkan. Mereka tahu, murid-murid tahu Yesus dikuburkan. Kemudian murid-murid pun tahu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sekian kali murid-murid berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus pernah berpesan, pergi ke Galilea. Dan saudara, di ayat yang ke-16, ke-11 murid itu, loh Pak kok 11? Iya, Yudas kan gantung diri. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bukankah ada banyak kita juga jadi orang Kristen, sementara yang lain itu ekstrim mengenal Kristus secara pribadi. Mereka ekstrim menyembah Tuhan, mereka ekstrim sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kadang-kadang muncul ada kelompok-kelompok yang masih meragukan. Ini benar apa enggak ya? Oh ini jangan-jangan, oh ini jangan-jangan dan lain sebagainya. Tapi Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Muncul ayat 19, karena itu pergilah. Saudara, mari kita belajar memahami bagaimana kita melayani, bagaimana kita menerima mandat ilahi, memahami amanat agungnya. Maka yang pertama, kalau Anda sudah paham, yang lalu kata saksi itu melihat, mengalami, memahami, kemudian menceritakan. Nah saudara, mari kita belajar. Kalau Anda mengerti siapa Yesus, kalau Anda paham siapa Yesus, Anda sudah mengalami banyak pertolongan dari Tuhan Yesus. Mari kita kerjakan amanatnya. Amanatnya apa Bapak Ibu Saudara? Karena itu pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Ada beberapa kata kerja di situ. Pergilah.
Yesus bilang begini, ada orang-orang yang lihat Yesus ragu. Tapi sementara murid-murid menyembah dia. Yesus bilang begini, kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga di bumi. Karena itu pergi. Orang Kristen itu senang dan kadang-kadang tanpa disadari kita ini jago kandang. Betul? Oh kalau di gereja, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Ini kalimat ini. Terus? Nyatakan. Sampai nangis-nangis. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau dahsyat bagiku. Tapi kita cuma di tempat. Anda punya karyawan sakit, buru-buru doain, ngomel iya, tapi nggak di sini. Amin. Amin. Anda punya rekan kerja sakit atau bos Anda sakit. Bos sakit. Ada pengumuman, puji Tuhan, bos saya sakit. Jenis satu ini, kalau sudah urusan doa mendoakan, ini urusan pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Anda pernah temukan ayatnya begitu? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, yang lalu saya sudah jelaskan begini. Tanpa Anda minta, kalau dalam rangka Anda mengerjakan amanat agung atau Anda mengabarkan kabar baik, tanpa Anda minta, kalau diperlukan mujizat terjadi. Amin. Tapi kadang-kadang kita ini takut. Saya juga kadang heran Bapak Ibu Saudara. Saya hanya doa lewat telepon. Dia hanya WA, Pak tolong bantu doa. Ya, doa. Hanya komen-komen begitu. Di hati Tuhan tolong dia. Esok, Pak terima kasih. Tuhan sembuhkan saya. Tapi sing aku doa tumpang tangan, orang mari-mari, kan bingung. Halo? Kadang-kadang kita temukan begitu ya. Yuk mari kita pagi hari ini berpikir secara jernih. Anda sudah bergerak belum? Pergilah artinya memang betul-betul pergi, bergerak, berjalan, berangkat, berpindah tempat. Tidak standby di satu tempat. Kalau Anda merasa nyaman di tokomu, Anda merasa nyaman di tempat usahamu, Anda pikir, oh kalau aku bersaksi, nanti gimana dengan tokoku? Oh kalau saya menceritakan kabar baik, nanti bisa terjadi ini, itu dan lain sebagainya. Dengar, firman Tuhan berkata, pergi, jadikan, ajar. Saya pernah diundang pelayanan di Cibinong kalau tidak salah. Dengan adik saya masuk ke kompleks itu. Dan saya cukup kaget. Di tengah-tengah perusahaan yang besar itu, pabrik yang besar itu, ada satu kantor khusus. Dan begitu masuk di dalam itu sudah settingan gereja. Dan itu memang dikhususkan untuk para karyawan. Dan saya mendengar kesaksian bahwa ada juga karyawan-karyawan yang memenangkan jiwa.
Yuk saudara, kita jangan asik di dalam, tapi yuk kita mulai bergerak, berdampak. Amin. Marketplace itu ladang pelayanan Anda. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Ini amanatnya yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Anda dan saya. Hari ini pun tetap harus meresponi dan tetap segar di hati kita. Dimanapun Anda berada, Anda punya misi untuk mewartakan kabar baik. Amin. Untuk kesekian kalinya dalam suasana ibadah saya ditegur, dan tadi di situ saya sudah catat ada 15 kalau tidak salah, kalau ada terlewat mungkin lebih dari itu. Ada pasangan-pasangan yang nikah di tempat ini yang kanseling melalui saya. Walaupun waktu itu diberkati bukan oleh saya, tapi oleh gembala senior, tapi ada beberapa yang saya memberkat pernikahan. Dan ini yang kesekian kali. Karena itu saya minta dalam minggu ini Betty akan ketemu Maya. Dan saya harus kumpulkan orang-orang itu. Karena ini keluarga muda. Saya harus kumpulkan, nggak apa-apa lah ya. Kita kumpul, kemudian ada snack sedikit. Tapi harus suami istri nih. Kalau cuma istrinya yang berangkat, atau suaminya yang berangkat ya repot. Nanti nggak klop gitu. Nah, karena itu atur waktu nanti. Ada pesan khusus buat muda-mudi. Bukan muda-mudi ya. Sudah punya anak kok sebagian besar. Iya. Ada yang dari luar kota, bahkan ada yang di Sumatera. Ya, masih saudara itu kemarin juga menikah dibawa ke Sumatera. Ini ada juga yang di Jakarta. Nah, nanti mungkin pakai Google Meet kita kumpul. Ada pesan khusus untuk keluarga-keluarga muda. Pak, saya kan tidak diberkati tempat ini. Kalau Anda masih dewasa muda, boleh ikut. Karena ada misi yang harus kita kerjakan. Anda diberkati jadi keluarga kenal Tuhan, tidak boleh berhenti sampai batas saya atau anak saya. Amin. Ini Tuhan ingatkan nama-nama. Ada 20 orang. Siap yang hadir pagi hari ini, mungkin ada yang merasa atau memang Anda sudah diberkati di tempat ini. Anda itu orang itu, nanti harus ikut. Jadi saksi Tuhan. Amin. Ya, ini Pak Andre juga ikut. Karena Pak Andre dulu kan selingnya sama saya. Cuman diberkati oleh Pak Yo. Ya. Iya, puji Tuhan. Ada beberapa. Yang di Kudus nanti ikut pakai Zoom. Ya, Yohan kan di sini ya. Kalau Han di Kudus. Ririn di Semarang. Ada beberapa yang di luar kota. Tapi semua itu produk Sokit. Pak Budi kemarin bilang begini, Pak Antipas, Sokit itu harus punya cabang. Seharusnya sudah punya cabang. Saya bilang, Pak, ada beberapa alumni di luar pulau itu minta untuk saya bapai. Tapi jujur, karena jarak yang jauh dan kapasitas saya merasa Sokit belum sampai ke arah situ, saya tolak. Bapak salah. Harusnya Sokit sudah punya cabang. Karenanya ini bukan satu kebetulan.
kita akan terus bergerak bersama Tuhan. Amin. Pak, bangunan nembe meh rampung, ngapain lagi? Saya sudah bilang dari awal, gereja ini diberkati secara fisik, sarana prasarana, tidak boleh stagnan. Harus bergerak. Amin. Saya bilang sama Pak Paul, apapun caranya, Kroya jadi pos PI. Saya belum berani bilang sama Pak Andre, apapun caranya. Saya bilang sama teman-teman Komsel Purwokerto Utara, kalau bisa ada pos PI di sana. Siap? Yang belum terhisap Komsel, bagaimana caranya kita bisa terhisap Komsel? Kalau Anda nggak bisa ikut Komsel yang sudah ada, buat Komsel. Siap? Haleluya. Yaitu nanti berikutnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Anda gak perlu takut. Karena kalau Anda paham, kerjakan bagian kita, pergi mentaati perintah Tuhan, Anda akan menikmati penyertaan Tuhan. Perhatikan kalimat yang saya pakai warna kuning. Kalimat seperti ini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ada satu kalimat yang saya temukan dalam satu referensi. Dia mengatakan begini, aku menyertai, itu bicara aku mendampingi. Aku menyertai, mendampingi bersama-sama selalu. Allah tidak pernah biarkan kita sendiri berjalan sendiri, tapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia sertai kita, Dia dampingi kita, Dia tuntun kita, dan Dia bawa kita, dan Dia bertanggung jawab sepenuhnya. Itu kata menyertai. Karenanya kita gak perlu takut lagi. Kita gak perlu cemas. Tuhan Yesus menyatakan penyertaannya bagi murid-muridnya, termasuk Anda dan saya, sampai akhir zaman. Kesaksian Michael Panjaitan, dia bilang ketika baru keluar dari hotel, naik bus dan turun, sedang baru beberapa saat, sirine yang begitu luar biasa bunyi, dan semua harus masuk kembali ke bus dan kembali ke hotel. Begitu sampai di hotel, pikir ada yang mau ambil charger ini itu dan sebagainya, nggak boleh ke kamar, tapi langsung masuk ke tempat pengamanan. Dan beberapa selang sudah aman, boleh tur kembali. Tapi tiba-tiba juga kemudian gimana caranya? Ternyata semua border 3 titik, hanya satu yang dibuka, dan ribuan orang ngantri untuk menyeberang ke Yordan. Dan bersyukur akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Saya mau bilang, penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita sekalian. Amin. Amin. Saya kemarin cerita, ngobrol sama Pak Budi. Pak, saya malam pertama nginep di kantor. Sekitar jam 1:30, kurang lebih jam itu. Tiba-tiba bunyi keras sekali. Duar. Kami memang hari pertama itu gak bisa tidur. Di Puri kami biasa lembur, apalagi kalau istri masih dimintai tolong siapa, gereja mana untuk bikinkan gambar. Karena dia arsitek, dia suka lembur, saya cuma nemeni.
kemudian belum tidur nih, saya mau tidur nggak enak gitu ya. Ya coba melek-melek gitu ya, lihat jam 2, udah jam 2 besok lagi. Dia beres-beres, 2:30 kita tidur. Ini di sini sepi banget Bapak Ibu Saudara. Jam 8 itu kalau nggak ada kegiatan gereja, nyenget. Tapi kalau jam 4 pagi rame, dok, karena memang motong sapi. 1:30, duar. Ih, apa ya? Ini kan dak, kok bunyinya jelas banget gitu. Saya mau mencoba memberanikan diri dan jadi pahlawan buat istri dan anak-anak. Saya bilang, kita lihat ya, jangan, nanti takut apa? Saya dalam hati, puji Tuhan. Karena takut juga gitu ya. Baru ngobrol begitu, duar lagi. Sampai 3 kali. Saya begitu sudah kedua, sok sana. Aku mat di sini aja udah. Tapi besok pagi saya coba cek naik ke atas. Barangkali ada benda jatuh. Kalau kaca pecah belum dipasang kaca di atas. Benda jatuh saya cek nggak ada semua. Begitu tukang-tukang datang saya tanya, barangkali ada benda jatuh apa gitu. Atau atap ada yang rusak, coba dicek. Nggak ada loh Pak, kenapa sih? Enggak apa-apa. Dan itu 2 kali. Setelah sekian minggu juga begitu kemarin ngobrol. Oh itu kiriman Pak. Gitu, tapi tenang aja. Oh iya kami juga tenang. Seneng malah kok kayak ada bunyi petasan. Duar gitu ya. Kan kita nggak perlu beli petasan. Saudara, tapi saya yakin sampai hari ini, kalau Anda lakukan bagian Anda, tenang bersama Tuhan, kerjakan bagian Tuhan. Saya kan di sini bukan dalam rangka iseng Bapak Ibu Saudara. Apa kurang kerjaan apa? Apa enggak capek pindahan? Enggak kelar-kelar. Barang masih dibawa ke atas naik turun terus. Mendingan di Puri saya sudah nyaman. Kemarin saya lihat rumah saya sudah dicat. Tinggal pembelinya saja yang belum datang. Saya lihat rumah saya dicat, istri saya bilang gini, ih rapi bagus ya. Saya bilang, oke, kita balik lagi ke sini, kita pindah di sini lagi, nggak apa-apa. Tapi saya bilang, kita udah beresin sana. Apa saya iseng pindah ke sini? Tapi semua saya pindah ke sini dalam rangka memang saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Selain memang gembala senior bilang, you harus tinggal di gereja. Saya berapa kali tawar, moh Pak, aku mending di rumah dewek, aku beli rumah sendiri dan rumah sendiri. Karena pernah punya trauma, diusir dari pastori, itu kayak apa. Tapi Papa bilang, ini gak ada yang berani ngusir kamu. Iya Pak, tapi saya tapi terus. Tapi melihat kondisi orang tua waktu itu mulai lemah, sakit dan sebagainya. Saya bilang, ya sudahlah Tuhan, dalam rangka menjawab pergumulan Papa, saya siap. Tapi kadang-kadang tanya istri saya, kalau saya suka guyon, kita anu aja yuk. Tapi dia selalu mengingatkan, kamu sudah pernah, iya, ya sudah. Saya nggak iseng Bapak Ibu Saudara saya pindah ke sini. Kalau ada kiriman dalam bentuk apapun, saya bilang sebodoh teuing. Tuh, Sunda teh ngomong gitu, sebodoh teuing. Emang gua pikirin, yang penting aku melayani Tuhan dan bersyukur penyertaan perlindungan Tuhan. Kalimat yang diskusi itu, enggak usah takut Pak. Tuhan bentengi tempat ini. Saya tanya, apa ada di sini? Enggak, itu dari luar. Ya enggak tahu siapa. Dia hanya senyum-senyum, diskusi. Oh iya, saya nangkep Pak, udah nangkep. Oke, jelas. Enggak usah diterusin. Udah tahu. Bagian Pak Antipas, yang penting melayani Tuhan. Amin. Tuhan sertai kita. Yes. Amin. Dari Kudus kemarin sempat WA. Tolong
bantu doa. Sudah sekian hari, sudah berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Oke, nanti setelah doa malam saya telepon. Dan saya cek berapa hari. Kemarin WA, terima kasih, sudah sembuh. Tuhan buat mujizat. Bilang kanan kiri, Tuhan sertai Anda. Ibu Elis nanti ingetin saya WA saja. Pak, tolong WA Avel. Nah ngerti tadi di situ Tuhan ingatkan Avel. Ya saya yang WA dia. Saudara, mari kita belajar ikut Tuhan. Gak usah takut. Tuhan sertai. Nggak apa-apa di anakmu dalam perlindungan Tuhan. Tenang aja. Dia langsung liatin saya ada apa Pak? Enggak. Saya hanya ingat aja tadi di situ. Tuhan baik buat kita sekalian. Yes, amin. Semalam ada seorang bilang, Pak kenapa harus operasi ya? Padahal saya sudah doa berkali-kali kalau bisa nggak operasi. Saya bilang, ada memang Tuhan bisa jawab dengan mujizat yang spektakuler langsung Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan bisa pakai tim medis supaya Anda operasi dan berjalan. Ya dia masih sempat. Saya bilang saya pun operasi. Saya bilang. Tapi Tuhan pulihkan dan Tuhan buat. Ketika dokter bilang setelah selesai masa pemulihan. Saya check up ke dokter. Dokter bilang siapkan waktu Pak Pendeta 3 hari. Saya tanya ngapain dok 3 hari? Kita operasi ulang. Oh ya dok, saya hanya menghormati dokter senior dan saya bilang saya akan atur waktu. Tapi begitu saya pulang, saya kontak Maya, saya kontak papa mama saya. Waktu itu saya kontak adik saya, kakak saya. Mereka semua sepakat, nggak usah operasi lagi. Tuhan pasti sembuhkan. Dan saya ambil keputusan tidak operasi dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sudah 11 tahun. Toh saya masih hidup, saya masih sehat, dan pemulihan datang dari Tuhan. Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Gak usah takut Bapak Ibu Saudara. Saya undang tim musik. Kalimat ini saya ajak kita sama-sama baca, cermati, renungkan. Dan saya mau mengajak kita sekalian, kita bergerak betul. Anda bergerak gini ya, saya senang sih kalau ada orang terpanggil kemudian sepenuh waktu jadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Karena memang tuaian banyak, penuai sedikit. Tapi kalau Anda gak terpanggil seperti kami para hamba Tuhan, gak harus. Karena rumah tanggamu itu ladang pelayanan. Pekerjaanmu itu ladang pelayanan. Amin. Toko yang Anda kerjakan itu ladang pelayanan. Justru kadang-kadang para bisnismen, para pengusaha lebih mudah diterima oleh kalangannya yang belum kenal Tuhan ketimbang pendeta. Apalagi kalau pendeta datang ke perusahaan sudah pakai baju batik rapi, kemudian bawa map. Biasanya apa? Sumbangan. Tapi kalau Anda mungkin datang dengan tablet yang besar, Anda sesama pengusaha, meeting ketemu di rumah makan tertentu, mereka welcome dan betul-betul welcome, ngobrol tanpa ada sekat apapun. Dan di situ sebenarnya peluang untuk Anda bisa bersaksi. Tapi coba kalau muncul apalagi model wajah yang sudah ketahuan pendeta. Kemarin saya bilang 2-3 pria berkumpul 10 menit ke atas itu biasanya ngomong-ngomong saru. Beberapa kasus saya jumpai, tapi begitu saya muncul di situ, kalimat yang mereka bilang, ada pendeta. Nah kalau sudah ada pendeta kan sudah sekatnya itu sangat jauh.
Tapi coba kalau sesama pengusaha, Anda yang bergerak di dunia hiburan, Anda bergerak di dunia bisnis tertentu, Anda bisa diterima dengan mereka. Coba bilang pelan-pelan, ya jangan langsung saklek. Firman Tuhan berkata, langsung cikeralah tetap apa kayak kemarin di kelas dikit-dikit pas ini Tuhan bicara. Itu kalau Anda begitu yang belum kenal Tuhan langsung tapi pelan-pelan mulai bersaksi karena apa? Bergerak dalam amanat agungnya Tuhan. Yakinlah Anda akan menikmati penyertaannya yang luar biasa. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Baca kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bergerak dalam amanatnya dan Anda akan menikmati penyertaannya. Bangkit kembali kepada panggilan Tuhan. Suami-suami yang mulai ragu dengan kondisi rumah tangganya, dengan pekerjaannya, kembali. Saya memaklumi Bapak Ibu Saudara, buat usia yang di atas saya, mungkin mau curhat, mau sharing dengan saya, mikir-mikir. Berbeda dulu ketika masih ada Pak Yo. Saya tahu persis Pak Yo itu kalau ngomong memang tajam. Kamu gini-gini ya. Saya enggak seperti beliau, apalagi kalau umurnya di atas saya. Karenanya tadi saya data orang-orang yang kanseling pranikah dengan saya sudah pasti umurnya di bawah saya. Saya ngomong bisa terang-terangan, bisa enak. Tapi bukan berarti yang di atas saya, aduh gak enak ya. Saya juga merasa gak enak, yuk kita sama-sama ketemu di tengah. Kalau Anda ada pergumulan, saya terbuka untuk kita sama-sama diskusi. Yakinlah, saya tidak akan pernah menjerumuskan Anda masuk jurang. Karena selalu yang saya pegang adalah kebenaran firman Tuhan. Karena yuk mari kita bergerak bersama dalam amanat agung untuk menuntaskan pekerjaan